pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Victor Albert Ngongo Umbudeta Tangkila, yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Alfa Omega Sungai Bahar Jambi. Kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ketika kami akan beraktivitas di pagi hari ini, kami mohon Tuhan menuntun kami. Dan kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat Tuhan boleh dikaruniakan bagi kami, tuntunan Roh Kudus boleh berlaku atas kami, sehingga kami memahami akan kehendak Tuhan lewat firman yang kami baca dan kami renungkan. Dan di hari baru ini, kami boleh melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu dalam setiap aktivitas kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan 12 yang menyatakan, hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan, Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Bahwa sesuatu bisa dilakukan oleh seseorang karena dia biasa melakukan itu. Bukan hanya untuk hal-hal yang baik, tapi juga hal-hal yang tidak baik. Orang biasa melakukan pencurian misalnya karena dibiasakan. Dari hal-hal yang kecil, kemudian berkembang sampai akhirnya menjadi kebiasaan, dan kemudian udah lupa untuk melakukan yang baik seperti apa. Dan itu juga yang kemudian dilakukan oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Israel. Mereka membiasakan diri untuk hidup jauh dari Tuhan. Dalam pembacaan kita dikatakan, dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Itu di ayat yang ke-9. Kalau dibandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris versi King James, ada kata secretly did. Mereka diam-diam melakukan. Begitu juga dalam Alkitab terjemahan lama. Mereka berpura-pura melakukan yang baik. Mereka diam-diam melakukan yang tidak patut di hadapan Tuhan. Mereka sembunyi-sembunyi melakukan hal yang tidak baik. Dan kemudian mereka menolerir itu. Mereka menoleransi hal-hal yang tidak baik itu karena mungkin mereka awalnya menganggap itu hal yang kecil. Tapi lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan sehingga mereka lakukan dengan terang-terangan. Mereka mulai mendirikan bukit-bukit pengorbanan di mana-mana. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala. Lalu kemudian mereka membakar korban bagi Allah lain. Mereka menyembah Allah lain. Mereka terbiasa melakukan hal-hal itu. Mereka akhirnya terbiasa hidup jauh dari Tuhan.
mereka terbiasa untuk tidak melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka juga mulai lupa siapa Allah mereka. Siapa Allah itu sebenarnya. Mereka lupa bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa, yang sungguh berkuasa, dan itu terbukti ketika nenek moyang mereka dikeluarkan dari bangsa Mesir, dikeluarkan dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun. Mereka lupa itu semua dan mereka hanya mengingat hal-hal buruk yang mereka lakukan karena mereka membiasakan itu. Dan ketika mereka akhirnya hidup jauh dari Tuhan, hidup jauh dari kehendak Tuhan, maka di saat yang bersamaan juga mereka hidup jauh dari kasih Tuhan. Dan ketika mereka hidup jauh dari kasih Tuhan, pada akhirnya mereka dikuasai oleh Asyur. Mereka diserang, dikepung oleh Asyur, bahkan dibuang ke Asyur. Mereka tertawan di Asyur. Mereka hidup dalam penderitaan. Dimulai dari hal yang kecil yang ditolerir, lama-lama menjadi kebiasaan, dan akhirnya mereka sudah tidak sadar lagi bahwa mereka sudah begitu tenggelam dalam kesalahan, sehingga pada akhirnya mereka harus disadarkan dengan penderitaan yang mereka alami. Mereka harus disadarkan dengan keadaan di mana mereka terpisah dari Allah, dari kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan orang Israel ini kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Bukan hanya orang Israel yang punya godaan atau punya kecenderungan untuk menoleransi hal-hal yang kecil, yang salah, dan kemudian menjadi kebiasaan yang buruk, bahkan kemudian melupakan kehendak Tuhan. Orang-orang percaya saat ini juga mengalami hal itu, juga mengalami godaan-godaan seperti itu. Seringkali dalam kehidupan kita menolerir hal-hal yang kecil, yang kita anggap kecil. Ketika dalam pekerjaan misalnya, ada orang-orang di sekitar kita yang melakukan kejahatan, melakukan kecurangan, tidak jarang kita juga kemudian tergoda untuk melakukan kecurangan. Dan kemudian ketika kita melakukannya kita merasa, ini cuma kecil kok. Masih belum seberapa. Cuma ambil sekian kok. Tapi kemudian lama-kelamaan tanpa disadari itu terus bertumbuh dan menjadi kebiasaan yang buruk. Dan akhirnya menjadi besar yang dilakukan. Dan ketika sudah menjadi besar, sudah tidak bisa lagi kembali. Sudah makin sulit untuk kembali melakukan yang baik. Bukan hanya soal kecurangan misalnya, tapi juga misalnya ketidaksetiaan dalam rumah tangga. Dimulai dengan SMS, cuma SMS aja, cuma WhatsApp aja. Tapi lama-kelamaan berkembang, dibiarkan ketidaksetiaan itu bertumbuh sampai akhirnya kemudian jadi tidak setia dalam kehidupan rumah tangga. Sampai sudah tidak tahu lagi batasannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan saat ini, marilah kita belajar setia mulai dari hal-hal yang kecil. Marilah kita belajar untuk tidak menolerir kesalahan-kesalahan yang kecil. Karena ketika kita menolerir kesalahan-kesalahan yang kecil, yang kita anggap kecil, maka lama-kelamaan kita akan melakukan hal yang lebih besar. Kesalahan-kesalahan yang lebih besar. Dan seperti bangsa Israel, lama-kelamaan kita juga mulai lupa akan kasih Tuhan, akan kehendak Tuhan yang sebenarnya. Kita sudah merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar. Karena sudah terbiasa. Sama seperti bangsa Israel yang kemudian terus menyembah berhala dan tidak mengacuhkan firman Tuhan. Walaupun Tuhan telah berkata janganlah kamu berbuat seperti itu, di ayat yang ke-12, tapi mereka terus melakukan.
Maka marilah kita juga mulai setia dari hal-hal kecil sehingga kita tidak lagi tenggelam dalam kesalahan. Kita tidak lagi tenggelam dalam pengertian kita sendiri, pemahaman kita sendiri yang sebenarnya salah, yang sebenarnya keliru. Maka dengan begitu, yang perlu kita lakukan adalah terus dekat dengan Tuhan. Meminta Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Di saat ini, ketika kita akan memulai hari yang baru untuk kita lalui, marilah kita memohon Tuhan menyertai kita. Memberikan bagi kita hikmat dan kebijaksanaan. Memberikan bagi kita iman yang teguh. Sehingga ketika ada pengaruh-pengaruh yang buruk dari orang-orang di sekitar kita, kita tidak tergoda untuk melakukan hal yang sama. Kita tidak tergoda untuk menolerir kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sehingga kita terus ingat akan kasih Tuhan dan terus berupaya melakukan yang terbaik. Jangan tunggu nasi menjadi bubur. Jangan tunggu semuanya terlambat. Jangan tunggu sampai kita tidak lagi merasakan kasih Tuhan, baru kita sadar bahwa kita salah. Di saat ini, sebelum kita memulai hari yang baru ini, mari kita merenungkan apa yang telah kita lakukan. Sudahkah kita melakukan yang baik? Sudahkah kita membiasakan yang baik? Sudahkah kita terus hidup dekat dengan Tuhan? Atau sebaliknya? Marilah dekat dengan Tuhan, marilah terus setia untuk melakukan yang benar, mulai dari perkara-perkara yang kecil hingga perkara-perkara yang lebih besar. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia melakukan kehendak-Mu, yang terus-menerus berupaya melakukan yang terbaik, yang terus-menerus membiasakan hal-hal yang baik untuk kami lakukan. Sehingga kami terus dekat dengan-Mu, kami terus hidup dalam kasih-Mu, dan kami tidak terpisah dari kasih-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan sertai kami, menganugerahkan kami keteguhan di tengah-tengah pengaruh-pengaruh yang buruk yang ada di sekitar kami. Sehingga apapun yang orang lain lakukan, biarlah kami dimampukan untuk terus melakukan yang terbaik. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kami juga mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap upaya penanganan pandemi COVID-19, baik yang dilakukan oleh pemerintah, oleh satuan gugus tugas, oleh relawan-relawan, oleh tenaga medis, bahkan oleh kami semua. Sehingga kami bersama-sama, bahu-membahu, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan upaya-upaya yang dilakukan seperti pembatasan-pembatasan, vaksinasi, dan lain-lain, kiranya semua dapat berjalan dengan baik, dan Tuhan berkati itu semua, sehingga kami, bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia ini, dapat terbebas dari pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan pulihkan kami mohon Tuhan pulihkan dunia ini dari pandemi COVID-19. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, inilah kami ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah perjumpaan kita dalam program Morning Call saat ini. Tetaplah melakukan yang terbaik, tetaplah membiasakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, dan tetaplah hidup dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.